Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan program pembelajaran Iqra dasar kita. Insyaallah masuk di Iqra 6 halaman 5 di baris yang keempat. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baca dulu ya untuk di halaman 5-nya. Kami simak dulu awalan, nanti kita bahas yang di baris keempat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Lawallaita minhum firaran wa lamuli'ta minhum ru'ba. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Walaqad ja'alna fis samaa'i birujang. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun.
walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kembali ke baris keempat. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Hadza hanya mad ya, dibaca 2 harakat, di situ ada fathah berdiri atau alif kecil. Kemudian zanya juga mad, tobi alif ya, ada alif sebelumnya fathah di huruf zal, sama 2 harakat juga. Baya alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf ya dibaca 2 harakat juga sama ya. Istiqomah, mad tobi'i, setiap mad tobi'i 2 harakat. Nun li ya. Nun tandanya dhammah tanwin bertemu dengan lam. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra ya, itu dihukumi idgham bila gunnah. Nah, jadi ini ada dhammah tanwin, salah satu tanwin ya, bertemu dengan lam. Hukumnya adalah idgham tasdid. Berarti tasdid kan huruf lam dari nun ke nul. Tapi tidak disertai dengan dengung ya. La bila guna dengan tidak berdengung. Digunakan. Kemudian di situ ada nun tasdid ya, nun musaddada wajibul gunnah akmal matakun. Nun tasdidnya wajib digunnahkan dengan paling sempurna akmal matakun ya. Linnas tuh, kemudian nanya dia mad panjang, ada alif sebelumnya fathah di huruf nun ya, dia panjang 2 harakat. Wa hudawa ya, ada seperti huruf ya itu adalah alif ya. Jadi alif yang ditulis secara alif bengkok seperti itu untuk mendampingi fathah tanwin. Fathah tanwin biasa berdampingan dengan fathah ya. Dengan hamzah atfan, dengan alif sebagai pemanjang. Tapi ketika dia diwasal dia tidak panjang. Ketika dia diwakafkan baru berubah ya menjadi mad iwad, yang tadinya fathah tanwin menjadi fathah 2 harakat. Jadi kalau membaca ini tidak sampai 1 baris, tidak kuat napasnya, misalnya mau pilih berhenti di sini ya di kata wahudan, maka dibacanya wahuda 2 harakat ya. Jadi ketika diwasal, disambung, hukumnya adalah fathah tanwin ketemu dengan waw, idgham bi gunnah. Tapi ketika dia diwakafkan ya, maka berlaku namanya mad iwad. Mad yang terjadi ketika wakaf ya, ketika wakaf atau diwakafkan ya. Pada huruf yang berharakat fathah tanwin ini dan ini fathah tanwin, dibacanya dirubah menjadi fathah saja 2 harakat. Jadi dari kata wahudan menjadi wahuda ketika diwakafkan. Tapi ketika dia diwasalkan, maka berlaku hukumnya idgham bi gunnah karena tanwin ini fathah tanwinnya kemudian bertemu dengan huruf waw. Wahuda wa ya. Mau ada waw sukun sebelumnya fathah. Mau, nah itu termasuk dari harfulin atau huruf lin ya. Ada 2 ya harfulin, ada waw sukun sebelumnya fathah atau ya sukun sebelumnya fathah. Cara membaca huruf lin atau harfulin tidak dipanjangkan sampai 2 harakat ya, tapi dia harus lebih dari 1. Ya, tidak wa mau'idho, tapi diselesaikan, ditunaikan dulu untuk waw sukun atau ya sukunnya ya. Karena ini waw sukun maka dimajukan bibirnya membentuk waw sukunnya. Mau, tapi tidak
menaikkan mau, jangan, tapi mau. Jangan juga mau manya juga sempurna tetap fathah, dibuka mulutnya ma, tapi tidak dipanjangkan, kemudian masuk ke waw sukunnya dengan memajukan kedua bibir. Wa mau ya. Kemudian ini idhotul. Ada huruf tak marbutoh ya, seperti huruf H, tapi dia ada titik dua. Itu namanya tak marbutoh. Berbeda dengan tak tahnis. Nah, tak tahnis tertulis tidak seperti H, ya. Biasa seperti huruf ba, tak dengan titiknya dua di atas ya. Tahnis. Kalau ini namanya tak marbutoh. Ketika dia disukunkan di sini, diwakafkan, maka dia disukunkan. Ketika dia sukun, maka menjadi huruf H besar ya. Tapi ketika tidak disukunkan atau diwasal saja, maka dia hurufnya dibaca harokatnya ada, hidup ya, tidak sukun, maka dibaca huruf ta ya, bunyi huruf ta. Di wa mau'izah, kalau berhenti, kalau diwasal wa mau'izatul ya, disambung ya, tulil. Nah, dengan huruf yang berikutnya diidghamkan, ditasdidkan ke lam. Nah, kembali tanwin ketemu dengan lamnya, idgham bila gunnah, ditasdid saja ke lam, tapi tidak disertai dengan dengungnya ya, tidak ada gunnahnya. Lil muttaqin, muttaqin. Nah, hati-hati di lam sukunnya ya. Dia sifatnya tawasud, tengah-tengah, tidak sedda, tidak roghah, tidak terlalu ditekan, tapi tidak terlalu juga dilepas, seperti biasa saja ya. Tulil, tidak dipantulkan. Tahan di makhrajnya, lamnya. Wa mau'izatul lil muttaqin. Kemudian di situ ada tak tasdid ya, taknya double, hati-hati ditasdidkan. Kemudian qinya mad, tabi'iyah tepatnya ya, ada ya sukun, sebelumnya kasrah di huruf qaf. Nah, matobi itu awalnya panjangnya 2 harakat. Tabi'iyah, tapi ketika dia bertemu dengan satu huruf yang disukunkan, berarti aslinya tidak sukun. Tapi karena dia waqaf, maka dia disukunkan karena waqaf. Ya. Jadi dia menjadi mad arid lisukun. Mad yang terjadi ya ketika mad bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf, maka menjadi mad arid lisukun yang tadinya mad tabi'i berubah menjadi mad arid lisukun, panjangnya boleh seperti mad tabi'i 2, boleh juga 4 atau 6. Tapi bacaannya harus secara konsisten atau istiqomah. Kalau di atas kita misalnya bacanya 4, ya 4 harokat. Berarti kalau 6, ya berarti 6 harokat saja mengikuti. Kecuali kita menutup mushaf, kemudian membuka kembali. Nah, itu berarti tidak dilakukan dalam satu waktu ya. Jadi secara istiqomah bacaannya. Nah, yang mau kita baca untuk di hari ini adalah di baris yang keempat ini dibaca prakteknya, kemudian dijelaskan ahkam tajwidnya ya. Setiap orang bisa kalau nafasnya sampai bisa dalam satu helaan nafas satu baris ini, tapi kalau tidak berhenti saja di wahuda, nanti kita ulang di wahudanya. Itu saja ya. Semoga Allah mudahkan. Kita mulai. Silahkan. Saya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Membimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilanjutkan Ustazah. Tidak dihentak lagi nih, dikurangi lagi sedikit lagi hentakannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk, kurangi lagi hentakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ulangi nasnya, sinya itu pendek. Oh, Bukan lagi hadza bayan Zal. Ujung lidah ada di seri bagian atas. hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ustazah, Ya, Mi. dilanjutin atau Coba diulang? berhenti di wahuda saja, berhenti di wahuda. Bagi dua coba. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Lil muttaqin. Lil muttaqin. Diulang atau dilanjutkan Ustazah? Dicoba sambil dijelaskan akan tajwidnya. Ha ini matobi'i, za matobi'i ada alif sebelumnya fathah, ya matobi'i alif sebelumnya fathah, nulli ini idgham bigunah masuk tak disertai dengan dengung, nunnya ada nun bertasydid, gunah musadada akmal matakun, dan ada matobi'i alif sebelumnya fathah. Wahudawu ini idgham bigunah masuk dengan dengung, fathah tain bertemu dengan wawu, mau harkulin wawu sukun sebelumnya fathah. Ya matobi'i alif baca 2 harakat, tanwin domah tanwin bertemu dengan lam itu idgham bigunah dan tidak Umi apa ya, ditemukan. maaf Umi belum di-mute. Saya ulang ya Ustazah. Wahudam ini fathah tain bertemu dengan wawu, idgham bigunah masuk dengan dengung, mau harkulin wawu sukun sebelumnya fathah, ini ada tak marbutoh tapi diabaikan karena di sini ada kasroh tain bertemu dengan lam, berarti idgham bigunah masuk tanpa dengung. Mutta ini ta bertasjid, lam sukun ya dibacanya tawasud bainiyah, ta ada ta bertasjid, jadi ada dua huruf ta, satu bersukun, yang satu berharokat fathah. Ki ini matobi'i, alif sebelumnya kasroh, kina menjadi mat alif disukun. Ya sukun sebelumnya kasroh. Oh ya, sukun sebelumnya kasroh, maaf saja. Muttaqin ini menjadi mat arid lisukun karena matobi'i bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof, dibaca 2, 4 sampai 6 harokat secara konsisten. Ya, baca lagi Mi, coba bacaannya praktek. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Ya, itu kan penekanannya harus dikurangin. Kayak mau idotul biasanya lil muttaqin enggak. Jadi enggak bainnya ya Ustazah. Bainnya itu tidak terlalu ditekan, tengah-tengah. Wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Coba biasa aja. Wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wa mau ya, wa mau'izatul lil mau'izatul lil
muttaqin. Jangan lil muttaqin, lil mut gitu tidak. Lil muttaqin, lil muttaqin. Idotul lil muttaqin. Kurang Idza panjang ya. ya. Wa mau'izatul Wa mau'idotul lil muttaqin. Ya, cukup. Ya, jazakallahu saja. Jazakallah khair. Ya, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ya. Napasnya. Kalau nggak kuat dibegini. Tahu tarik Diulang. nafas dulu sebelum baca. Ya. Hadza bayanul Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ya, akan tajwid deh. Ha matobi'i, za matobi'i alif, karena alif sebelumnya fathah dibaca 2 harokat. Ya matobi'i alif, karena sebelumnya berharokat fathah dibaca 2 harokat. Nun itu Ada alifnya disebut, bukan karena sebelumnya gitu langsung ada alif sebelumnya fathah. Nul itu tanwin bertemu dengan lam, idgham bila guna, tidak didengungkan. Lin itu gunah musaddadah dengan tingkatan akmal matakun. Nanya matobi'i alif, karena alif sebelumnya fathah. Wahudau tanwin ketemu wawu itu idgham biguna dengan tingkatan gunahnya akmal matakun. Mau itu harfulin, ada wawu sukun sebelumnya fathah. Aizotul tanwin bertemu dengan lam, itu idgham bila guna. Lil itu lamnya harus dibaca dengan tawasud bainnya. Muttaqin matobi'i bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf, mad arid lisukun, dibaca secara konsisten, yaitu 2, 4 atau 6. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair. Bismillah. Mohon bimbingannya Ustazah. Silakan Mi. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ha matobi'i dibaca 2 harokat, matobi'i alif Ustazah. Za matobi'i 2 harokat, baya matobi alif dibaca 2 harokat, nul lil itu ada idgham bila guna, dibaca dilebur ke huruf lam tanpa guna. Linna itu ada nun musyaddadah,
tingkatannya yaitu akmal matakun yang paling sempurna. Linnasi wahudaw itu ada fathah tanwin bertemu dengan waw, dibaca ahkam tajwidnya idgham bilghunah, dilebur disertai gunah. Hudaw wa mau itu ada harful lin karena waw sukun sebelumnya fathah. Ada idhotul lil itu ada dohma tanwin bertemu dengan lam, dibaca idgham bila guna, langsung dilebur ke huruf lam. Muttaqin itu ada tak yang bertasjid, yaitu ada dua huruf, yang pertama disukunkan, yang kedua berharokat fathah. Yang terakhir muttaqin itu ada mat arid li sukun, yaitu mat yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Dibaca 2, 4 atau 6 secara konsisten atau istiqomah. Khalas Ustazah. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Terus Ustazah. Selanjutnya saya Ustazah. Wani. Ya, bimbingannya Ustazah. Ya, salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Ulang dari pertengahannya. Ada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Matobi'i matobi'i ada alif sebelumnya fathah. Baya ini juga matobi'i ada alif sebelumnya fathah. Matobi'i nul apa pak domah lain ketemu lam, ini ikom bila guna. Linna ini guna musajadah atman matakun. Nanya matobi'i di wahudaw ini ada wau apa doma patah sain ketemu wau, ini ikom biguna. Mau ini ada wau sebelumnya fathah, ini harfulin. Idotul ini lil ini ikom bila guna ya saja. Domah tanwin ketemu lamnya, ini ikom bila guna. Lil muttaqin ini ada matahari disukun karena ada mat yang bertemu satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Matahari disukun panjangnya 2, 4, 6 dengan dibaca secara konsisten. Ya, insyaallah. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah banyak yang insyaallah paham ya. Lanjut dulu. Saya Ustazah. Ya, silakan. Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa huda. Dari mana tadi Ustazah wahudau ya? Wahudau. Ya. Ulang ya. Hadza bayanul linnasi wa huda.
wa mau'izatul lil muttaqin. Matobi'i ada fathah berdiri, baca 2 harokat. Matobi'i ada alif sebelumnya fathah. Baya, matobi'i dibaca 2 harokat, alif sebelumnya fathah. Nun li idgham bila gunah, domah tanwin bertemu dengan huruf lam, idgham bila gunah dibacanya dileburkan. Lin itu ada nun tasdid dadah akmal matakun ikatannya sempurna. Nah dibaca 2 harokat, ada alif sebelumnya fathah. Hudau ada tanwin bertemu dengan huruf waw, tanwin bertemu dengan huruf waw, idgham bi gunnah. Wa mau itu harfulin, ada waw sukun ada waw sukun sebelumnya fathah. Wa mau'izatul ada tak tanwin bertemu dengan huruf idgham bila dikuburkan huruf lam lil muttaqin. Kin mat arif disukun, mat yang terjadi mat yang bertemu mat yang bertemu satu huruf yang disukunkan karena waqaf disebut menjadi mat arif disukun. Dibacanya 4, 4 sampai 6 secara konsisten. Saja. Ya. Yaumi. Ya, selanjutnya saya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada paham ya, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Tinggal ditebalkan lagi lo-nya, bukan izatul, idho. Wa mau'izatul lil muttaqin. Wa mau'izatul lil muttaqin. Ya. Baik. Ha dan za itu matobi'i. Za matobi'i alif sebelumnya fathah. Baya ya matobi'i alif sebelumnya fathah. Nun li itu idgham bila gunah, di mana domah tanwin bertemu dengan huruf lam. Linnas itu gunah musaddadah dibaca tebel atmal matakun, tingkatan atmal matakun. Si wahuda itu iram bigunah didengungkan dan dileburkan. Wa mau itu harfulin karena huruf lin sebelumnya fathah. Idzatul li domah tanwin ketemu dengan lam itu idgham bila gunah dibaca dan dileburkan, tidak didengungkan. Lil Ada dengung, tapi dengungnya samarnya itu lebih besar daripada dengungnya. Baik saja. Bisa dileburkan dan sedikit didengungkan. Lil muttaqin. Tin itu mat ketemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf,
dibaca menjadi mat arif bisukun dibaca 2, 4, dan 6 atau 6 secara konsisten. Ya, syukur. Ya Umi, sudah ahsan, insyaallah. Ada yang lain? Umi Putus ya, Ramlah. Fer? Ya ini kok nggak mau keluar ya ininya apa tuh kok jadi huruf semua. Tunggu dulu. Ya udah. Ini kok huruf semua ya jadinya. Ya udah. Sekarang saya mohon bimbingannya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minasnya nanya tidak naik minas. Tidak minas gitu ya, minas biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasnya ringan ya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Jangan dirubah jadi sin kecil, sin misalnya minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tafasir tapi ringan begitu ya. Saya tuh agak susah di situ. Bukan A'udzubillahi tidak dinaber gitu uminya ya bacanya. Jangan tanya belajar coba nas gitu, bukan nas Iya. gitu. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah nggak saja? Itu huruf sin yang dibaca Umi. Minas syaiton. Minasya. Kan lidahnya harus ke atas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah ya saja. Minasyaitoni. Minasnya udah ke atas lidahnya. Minasya gitu saja ya. Ditahan, dia ada rawahnya. Ya, mengalir hurufnya. Minasya belakangan. Minasya. Coba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aduh nggak bisa deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah bisa ya? Gimana tuh? Bisa. Sudah lebih baik nih. Lanjut basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, baca. Nah, susah banget ada usarannya nggak nyampe. Ada bayat. Ada bayanul linnasi wahuda. Wahuda biasa aja. Jangan wahuda. Itu bedanya di mana ya Ustaz? Saya nggak bisa ngebedakan ya. Ya huda. Ya, saya tuh nggak bisa. Ada hamzahnya. Ya. Ada hamzah itu dia wahuda, itu ada hamzahnya. Tapi kalau ini kan tidak ada, jadi wahuda. Lepas langsung gitu ya, wahuda gitu saja ya. Lepas ya, Pak. Wahuda. Dua harakat tuh. Ya. Hada bayanul linnasi wahuda. Gitu.
kurang Ya, ya Terus, sudah baik. Wahudau wa mau'izat. Sebenarnya wahudau tahan nabar ini baru tasdid. Wahudau wa mau'izatul lil muttaqin. Gimana nih? Ya, silakan Akam tajwidnya. Ada hanya itu matobi'i dan juga matobi'i 2 harokat dibacanya secara konsisten. Bayana gimana? Bayanulin nas. Ulang deh yahuda itu wahudanya. Ya. Wahudanya di mana sih saja nggak ada wahuda. Wahuda sampai sini. Berhentinya di wahuda berhentinya. Hadza bayanul linnasi wahuda. Berhentinya. Hada bayana kumaha. Hada bayanul linnasi wahuda. Betul, udahnya betul nggak saja. Ya, benar Maya. Lanjut ke belakang dulu atau gimana nih? Dari wahuda. Wahudau wa mau'izatul lil muttaqin. Bukan izo. Zo. Izo. Izo, lidahnya ke depan. Izo, ke atas ya. Oh, wahudau wa mau'izatul lil muttaqin. Itu saja. Toknya betul nggak? Toknya lidahnya ke atas kan kalau tok. Toknya sama seperti tak secara mahraj, ujung lidahnya ke pangkal gigi seri bagian atas kayak di tempat tumbuhnya gigi gitu ya Gusi. Tapi di sini kan tetap ya dibacanya vo-nya itu tidak dirubah menjadi huruf yang lain gitu, tetap di makhrajnya yang vo, ujung lidahnya ada di ujung gigi seri bagian atas. Kalau untuk huruf vo sama dengan huruf zal. Ya, kalau zal keluar lidahnya baik. Wahudau wa mau'izatul lil muttaqin. Gimana saja masih salah? Wahudau, tahan ya. Wahudau wa mau'izatul lil muttaqin. Bentar saya ke belakang. Wahudau wa mau wahudau wa ma'izatil idotul wahudau wa mau'izatul lil muttaqin. Ya, sudah lebih baik itu. Hadza hanya matobi'i dibacanya 2 harokat, danya juga matobi'i dibaca 2 harokat. Bayanulinnas. Ini ya bayanulinnas. Ya, ahkam tajwidnya dijelasin lanjut. Ya sebentar. Ada alif sebelumnya patah yang da itu. Terus nulinas baik gimana ini teh?
bayanul. Ya, nun tanwin ketemu dengan li ya. Ini adalah apa ya udah ya? Saya masih bisanya di satu-satu, belum langsung ya gimana nya. Bayanul linnas. Matobi. Bayan. Oh iya, enggak baya, tidak ada tasdid dia. Bayanu. Bayanul linnas. Ini bayat matobi. Terus nulin nasi. Ini baca diulang lagi. Mana yang matobi ini? Matobi'inya alif ya saja. Baya nulin nasi. Betul nggak saja? Salah ya? Maksudnya gini nih, hukum tajwidnya dijelaskan kenapa dia, maksudnya jangan bacaannya bayanu matobi'i jangan. Yang matobi'i yang mana? Ya, jadi karena ada alif, gimana ya? Ada alif ya. Sebelumnya, gimana sih, saya suka susah. Adanya alif sebelum fathah. Ya, saja. Kalau alif sebelumnya fathah, matobi apa? Alif sebelumnya fathah. Ini saya punya di sini nih begini-gini. Aduh, ya Allah, Robi. Hada bayana. Hada itu ha matobi'i, da juga matobi'i. Bayanul. Baya ini matobi'i juga alif, matobi'i alif sebelumnya fathah saja. Kan begini. Nulin nas, nun ketemu la, ini adalah igom biguna. Apa? Itu apa? Nun ketemu lam bertasjid itu adalah igom bilaguna. Ya, bilaguna ya, dibedakan. Adalah dengan tidaknya itu beda ya. Biakunna dengan gunna, bilaguna dengan tidak gunna gitu. Bilaguna, dilebur bahasanya dilebur. Terus dilebur itu tadi bahasanya apa? Oh ya, dilebur itu jadi kan jadi tasdid. Tasdid. Oh iya, ya tasdid ya. Aduh, saya begitu-begitu minta ampun banget lah. Tasdid. Ini satu huruf punya itu maksud sendiri-sendiri ya. Aduh. Minasi wahudau ya. Wahudau itu tanwin ya kayak tanwin ketemu igom biguna saja, igom biguna kenapa igom bigunanya nih? Igom biguna wow. Yang mana? Itu kan bigunanya yang mana? Igom bigunanya itu yang wow. Igom bigunanya yang wow. Wow-nya kenapa? Wow-nya karena ada tasjid. Go.
jadi wow. Mau izo, mau izo, mau ito, mau ito tul, itu mau wow sebelum ini ya. Wow sebelum patah ya. Wow sebelumnya patah. Itu madlin. Wow, sebelumnya fathah. Wow-nya kenapa? Wawunya tasjid ya saja. Wawunya tasjid gitu. Wawunya tasjid. Mana wow tasdid? Wawunya apa ini? Matlin ya ini kalau nggak salah. Ini matlin tapi kenapanya itu saya juga tidak mengerti. Ya, coba yang mana? Madlinnya yang mana? Yang wow ketemu dengan Bacaan mana, Umi? Bacaannya aja coba. Bacaannya yang mana yang harfulin? wow, tanwin sama ya. Ya saja. Tanwin sama ya. Ya, salah ya. Pengertian harfulin sendiri apa yang harfulin? Kenapa dia terjadi harfulin? Ya. Harfulin wow sama ma. Sama ma tadi harfulin sama ma. Wow. Ya saja benar ya apa saja. Wow. Saya tuh nggak ngerti gitu betulnya ya Allah. Mau izotul. Mau. Ya. Wow sebelumnya. Wow sebelumnya di atas tuh. Dibaca, Umi. Kalau harfulin itu syaratnya ada waw sukun sebelumnya. Baru kayak gitu ya. Fathah. Waw sukun sebelum. Waw sukun sebelumnya fathah. Di huruf mim itu ada fathah ketemu waw sukun gitu. Kalau mau dibalik ya, mau berarti harful ini yang mana yang di mau itu Iya, ya. ya, Waw sukun sebelumnya fathah. Waw sukun sebelumnya fathah. Waw sukun sebelumnya fathah. Mau fathah aja susah banget. Saja saya agak grogi. Mau tuh harfulin sebelumnya fathah. Wow sebelum fathah. Waw sukun ada sukunnya. Waw sukun sebelumnya fathah ya saja. Iya, jadi disebutin waw sukunnya karena kalau waw saja sebelumnya fathah dia tidak terjadi harfulin. Wow saja. Wow sukun yang disebutkan ya saja ya. Sukunnya Iya, ya. waw sukun. Sukun sebelumnya ketemu fathah. Jangan sebelumnya ketemu fathah. Sebelumnya fathah. Kalau ketemu sesudahnya. Ketemu. Jangan bilang ketemu. Sebelumnya fathah. Waw sukun. Sebelumnya fathah. Bingung. Sebelumnya fathah. Kayak ketemu ya. Sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Ya. Fathahnya kan di belakang ya. Waw sukun fathah. Ya. Izotulil muttaqin. Idotul ini saya tahunya mat alif li sukun yaitu mat yang ketemu dengan satu huruf. Itu yang saya tahu. Mat yang ketemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof. Itu saja ya. Dibacanya 2, 4 atau 6 begitu. Apa itu namanya? Alif li sukun. Nah, ini yang mana yang mat alif li sukunnya di sini? Muttaqina. Ya, muttaqin itu. Tadi itu yang tuli itu apa? Tuli. Ah, itu dia ada apanya tuli ya. Ini ada naber. Bukan naber. Ini ada diguna. Wajibul ya saya. Wajibul itu guna. ada apa?
Coba Umi lihat di huruf tak marbutohnya itu, tahu Umi kan tak marbutoh ada seperti H, ada titik 2. Nah itu tanda harokatnya apa? Harokatnya Tanda bacanya apa? iya Dikata iya. idhotulil. Nah itu kan ada tak marbutohnya tuh tandanya apa itu? Harokatnya. Domah ya saja. Domah apa? Domah. Aduh, gimana sih nih? Domah Bigunah ya? Domah ini Oh, kan domahnya ada berapa itu domahnya kan kalau domah biasa aja itu ada di huruf mim tuh lilmu. Nah itu di mu itu di mimnya domah itu kayak gitu. Kalau yang ini apa namanya domah apa? Domah Musa Dada ya saja. Apa sih domah apa ini saya nggak ngerti. Domah Domah tanwin. mau tanwin karena ada apanya sih kok tanwin saja? Iya tandanya Umi, harokatnya, tanda bacanya itu di huruf tak marbuto itu namanya dhamma tanwin tandanya. Ini di ain tandanya apa harokatnya? Kasroh, coret di bawah. Di huruf dha apa tandanya? Coret di atas, namanya fathah. Tak marbuto apa tandanya? Dhammahnya double itu kan dhammah tanwin. Ya, kemudian lamnya tasdid kasroh, lamnya lagi sukun, mimnya domah. Nah itu kalau yang namanya domah itu kayak di huruf mim, domah satu. Kalau ini domahnya double, ada yang domah terbaliknya kan namanya domah tanwin atau domah tain, domah dua. Ya, coret-coret dua ya Ustazah. Aduh, saya tuh nggak ini nggak ngaf banget ya. Ini kayak coret-coret dua ini berarti kan. Ya Allah, coret-coret dua. Aduh, ampun. Ya. Ini berarti Berarti tandanya domah tanwin, kemudian ketemu dengan lam. Tanwin ketemu dengan lam. Apa hukumnya? tanwin ketemu dengan lam. Ketemu dengan aduh Gusti. Tanwin ketemu dengan lam. Tadi itu sama di awalan itu tadi ada di hadza bayanul linnas. Nah, itu tuh nulin itu sama itu kan tanwin ketemu dengan lam. Iya, ini. Ya betul ada di sini. Apa itu tadi? Apa ya saya linnas. Aduh, saya ngulang aja deh Ustazah. Idgham bila gunnah. Idgham Igom bila gunah. Oh, igom bila gunah. Igom bila gunah. Ntar lupa lagi deh. Igom bila gunah. ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Apa artinya idgham? Dilebur, ditasdidkan. Di dengan, la tidak, gunnah dengung. Berarti ditasdidkan dengan tidak didengungkan. Aduh ya, saya ampun. Aduh, ini gimana ini? Ilmu takinnya ya tadi Ustazah ya. Ya, yang terakhirnya itu qi-nya. Kalau qi saja apa itu? Ya, sukun sebelumnya kasrah di huruf qaf. Apa itu namanya? Qi. Itu apa sih namanya? Aduh, satu hurufnya saya nggak mengerti sih. Kina. Apa ya? Tukinu. Ketika ada ya sukun sebelumnya ada huruf berharokat kasrah, namanya matobi'i alif. Matobi'i ya, itu macam-macam matobi'i ya. Ada matobi'i waw. Yang mana? Kalau ya sukun sebelumnya kasrah. Apa namanya? Matobi'i alif, matobi'i ya, atau matobi'i waw? Matobi'i. Apa nih ya kalau gini ya? Matobi'i wow saja.
kan yang ya sukun apa? Ya, jadi mad tabi'i ya namanya. Oh iya, ini yang belakang ya sudah ya. Nah, Ya, ketika di sini ada mad, ini kan sukun. namanya mad tabi'i. Kemudian dia ketemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Berarti namanya tadi mad arid li sukun. Jadi supaya Umi paham, ini kan mad yang ketemu dengan satu huruf. Madnya itu yang mana madnya? Kok dibilang mad ketemu? Berarti ada mad kan? Saya nggak tahu di Madnya situ sebut aja, tapi yang mana yang matnya, yang mana iya-nya juga saya nggak tahu sebenarnya Ustazah. ya, makanya kan dikasih tahu, Mi. Kan ini lagi dikasih tahu ya. Ya, iya saya lagi belajar. Mutakin. Nah ini aduh, kalau Nah, maka jadi supaya apa? Maksudnya pengertian tajwid yang Umi pahami itu kuasai itu maksudnya disertai dengan kefahaman. Jadi jangan cuman sekedar teori mad adli sukun adalah mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf cuman itu aja. Tapi Umi nggak paham maksudnya madnya yang mana madnya gitu kan? Kok dibilang mad ketemu berarti ada mad kan? Ada mad. Nah, madnya yang mana? Nah, ini madnya. Ya, sebelum satu huruf akhir, itu di situ ada madnya, ada ya sukun, sebelumnya kasroh. Itu kan mad tabi'i ya. Ya, mad tabi'i. Kemudian ketemu satu huruf, maksudnya ketemu satu huruf itu yang mana hurufnya? Yang huruf akhir. Ya kan? Yang disukunkan. Artinya yang disukunkan tuh berarti sebenarnya dia tidak sukun. Ya kan? Dunia di sini tandanya apa? Coret di atas namanya apa? sukun ya. Apa sih nanti? Fathah. Coret di atas Fathah. namanya fathah, Umi. Fathah. Nah, Oh ya. tapi kok dibilang disukunkan? Kenapa disukunkan? Karena dia wakaf. Di wakaf itu berarti diberhentikan. Di Diwakafkan. akhir. Diberhentikan ya. Kalau dia Iya. diwakafkan berarti disambung ya tidak jadi satu huruf akhir. Tapi ketika diwakafkan ada huruf terakhir. Huruf terakhirnya itu dia disukunkan ya, dimatikan artinya disukunkan. Aslinya tidak sukun. Kenapa dia disukunkan? Karena dia wakaf, diakhiri gitu ya, di kata akhir. Dia disukunkan karena wakaf. Jadi bukan sukun, jadi bukan mad yang ketemu sukun gitu, bukan. Tapi mad yang bertemu satu huruf yang disukunkan. Jadi itu merupakan huruf akhir, huruf di akhir kalimat. Yang aslinya dia tidak sukun, tapi disukunkan. Kenapa? Karena wakaf. Kalau tidak wakaf ya dia tidak disukunkan, gitu maksudnya ya. Iya. Iya, saya tuh hanya begitu, tapi yang mana yang disukunkan, yang mana yang wakafnya saya sendiri tidak tahu saja, makanya ya Allah. Ya Allah. Kalau sekarang sudah dikasih tahu, apakah Umi paham? Apa sekarang Umi sudah tahu? Tadi pun belum tahu. Nah, maka saya kasih tahu. Nah, sekarang sudah tahu apa belum? Kalau misalnya sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, apanya yang belum tahu? Yang belum difahami boleh ditanyakan. Begitu maksudnya, Umi. Masih belum tahunya itu cara mengucapkannya itu gimana gitu saja. Limutakin gitu kan. Itu tuh lam gimana sih ngomongnya, saya nggak ngerti banget nih. Tulil mutakin. Kinnya itu adalah kin itu koknya itu aduh apa sih huruf apa nih ya? Kok ini namanya enggak bisa. Belum bisa aja, saya masih belum bisa, nanti saya belajar lagi. Ya. Ini kayaknya, ya saya belajar lagi, saya belum bisa ini saja. Saya tahunya hanya begitu aja, tapi yang mana huruf-hurufnya itu saya tidak mengerti gitu maksudnya. Jadi memang iya, saya akui saya belum bisa mengerti satu hurufnya yang punya maksud apa gitu maksudnya. Ada yang pakai nun, ada yang pakai ya Allah, saya nggak belajar, saya buta banget ini begini nih. Ya berarti yang harus Umi pahami kalau misalnya Umi belum paham antara huruf dengan harokat, jadi berarti Umi harus belajar kembali dari awal mana yang huruf,
mana yang Iya. harokat gitu ya, mana yang bunyi gitu kan. Umi harus secara khusus belajar gitu ya. Iya, sama siapa ya saja? Oh saja, di mana belajarnya? Gimana caranya pakai Zoom? Aduh, nggak ngerti banget. Tergantung niat. Umi tergantung niatnya, boleh ya. Mau belajar sama siapa itu haknya Umi, terserah memilih gurunya ya. Kalau yang Iya. Umi merasa nyaman gitu kan, dan memang terbuka gitu kan, belajarnya boleh ya. Selagi Mengambil ada misalnya ya, selagi ada masih ada kesempatan untuk belajar, Umi niatkan untuk belajar begitu ya. Jadi Iya, baik. disesuaikan dengan kemampuan ya. Ya sudah cukup sementara itu Mi, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas koreksi dan pengertian saja. Aku sama sekali blank. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat waalaikumsalam selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut, masih ada yang lain Mi? Sudah semua Ustazah. Oh sudah semua. Kalau ya. Ya. Itulah pentingnya Umi ketika kita bertanya. Jadi ketika kita belajar itu jangan ada rasa minder ya Mi ya. Tolong difahami. Jadi kemampuan kita kan masing-masing ya. Kemampuan setiap orang itu tidak sama gitu ya. Jadi guru juga tidak mau memaksakan apa ya kemampuan muridnya di luar batas memang kemampuannya. Tapi di sini kan kita sedang dalam proses belajar. Jadi ada maksudnya gini ya. Kalau ini cuma masukan aja ya. Jadi ketika kita belajar suatu ilmu itu, cobalah belajar untuk seperti kayak ibarat mengosongkan gelas ya. Di mengosongkan gelas itu seperti maksudnya gini, kalaupun misalnya ada yang sudah kita pahami ketika kita dijelaskan sesuatu oleh guru kita gitu kan, memang diserap gitu, diserap penuh. Jadi ketika gelas itu kosong, kita tumpahkan air, maka dia akan terisi ya di dalam gelas. Tapi ketika gelas itu kita sudah ada isi air ya di dalam gelas itu, ketika mau ditumpahkan, ketika mau menuangkan air, maka dia akan tumpah gitu. Jadi dalam artian bahasanya seperti ini, lembutkanlah hati kita gitu ya. Ya mohonlah sama Allah gitu kan, mohon kepada Allah untuk melembutkan hati kita dalam menerima dan memberi gitu maksudnya. Kan kita kalau misalnya kita mau belajar tuh Mi ya, kita kan baca doa tuh ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu disandingkan, sering disandingkan ya, doa penerang hati itu sering disandingkan dengan doa mau belajar. Jadi gini, artinya itu kalau secara kesimpulannya kenapa dua doa itu digandengkan, jadi kita itu berdoa bukan hanya sekedar memohon kepada Allah supaya kita diberikan kefahaman untuk menerima kata-kata guru kita, bukan. Tapi kita juga memohon setiap kata-kata kita juga difahami sama guru. Maksudnya berarti kesulitan kita, kelemahan kita itu difahami. Supaya guru juga belajar bagaimana cara untuk mengatasi atau memberikan kefahaman kepada seorang murid. Jadi saling begitu, saling. Ada dua sisi ya Mia, untuk kita juga sama-sama saling koreksi. Sebagai seorang guru juga belum tentu 100% benar gitu kan, tapi kita menempatkan posisi pada saat kita mengajar gitu ya. Nah, jadi bisa jadi seorang guru itu justru belajar dari muridnya. Ketika oh ini murid ini kelemahannya ini, dia tidak mampu ini, tapi ketika dijelaskan gitu kan, sesuai dengan teorinya kok belum mampu gitu kan. Nah, pasti ada sesuatu yang harus lebih dipelajari. Bagaimana ya triknya atau apa gitu kan kuncinya supaya ini si murid ini bisa memahami. Jadi sebenarnya tidak ada bunyi orang yang bodoh, itu tidak ada ya, tapi kemungkinan ya ada penghalang sesuatu ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Banyak hal ya, banyak hal. Bisa jadi salah satunya yaitu ya kita perlu melembutkan hati kita untuk menerima. Jadi ketika dikasih tahu, misalnya diberikan pengetahuan itu terima dengan baik.
Atau maksudnya dalam artian jangan membantah, saya nggak bisa, atau oh saya belum paham. Nah, saya tahu gitu kan, tapi itu tidak perlu diucapkan, kan kita lagi belajar. Maka ketika ada yang belum paham, ya ini lagi diproses difahamkan. Kalau ada kendala, misal nih ya, ada yang ini saja ya, terbuka ya untuk Umi semuanya. Misal ada yang memang tidak berkenan untuk disampaikan atau ditanyakan di forum atau di kelas. Ada misalnya orang itu sebenarnya belum paham tapi mau nanya sungkan gitu ya. Boleh japri saya. Boleh ya. Ya, siapapun. Atau bolehlah japri ustazah yang lain, itu haknya Umi mau bertanya dengan siapa silahkan. Nah, saya mengatasnamakan diri pribadi saya ataupun mungkin ustazah yang lain juga welcome kok ya. Misalnya Umi mau bertanya secara japri, kalau misalnya memang ada waktu dan berkenan, insya Allah dijawab nih ya. Nah, ada kendala. Jadi jangan dipelihara ketidakfahamannya itu, jangan dipelihara lama-lama. Segera cari solusi. Bagaimana saya bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Bisa jadi siapa tahu itu juga nantinya bisa sebagai pembelajaran buat ustazahnya. Gitu ya Mi ya. Kami ya. Jadi jangan sungkan nih ya. Nah, itulah. Makanya pentingnya ketika kita punya seorang guru, itu adalah salah satunya adalah tempat kita bertanya gitu ya. Sesuai dengan porsinya. Kalau misalnya mampu saya mengatasi atau menjawab, ya insya Allah saya jawab. Kalaupun misalnya tidak, berarti saya harus belajar lagi. Seperti itu ya, Mi? Iya. Iya. Allah. Jadi jangan takut untuk bertanya. Jadi bukan hanya di kelas saja. Kalau misalnya memang mau japri, ya boleh. Mau mencari solusi dengan siapapun, insya Allah ya. Nah, itu aja, Mi ya. Jadi, kalau boleh dibilang sih, kalau misalnya kita belajar itu memang kita punya hak untuk memilih siapa guru kita, itu hak kita, Mi. Ya. Wajiban kita adalah belajar. Tapi kita juga punya hak untuk memilih siapa guru kita. Insya Allah seperti itu ya. Iya, saja. Saya pahami ya, Mi ya. Jadi jangan takut, jangan segan, jangan sungkan untuk bertanya, ya. Siapa tahu itu juga sebagai pembelajaran juga buat gurunya, ya kan? Ada pengalaman seperti itu ya, Mi ya. Soalnya seperti itu, jangan jangan memelihara masalah atau jangan terpendam ketika kita sama ibaratnya ketika kita belum bisa baca, misal kalau anak sekolah ya, tapi kita nggak mau belajar dan nggak mau bertanya ini huruf apa, akhirnya tidak bisa membaca, terus naik tingkat, akhirnya itu menyusahkan diri sendiri. Jadi akhirnya pembelajaran itu tidak diserap dengan sepenuhnya, tidak masuk gitu. Bukan berarti sia-sia, sebenarnya tidak ada yang sia-sia, Umi. Dalam belajar itu sebenarnya tidak ada yang sia-sia, karena gini, ada ilmu itu yang kita pahami setelah kita mengulang. Contoh nih, sama saya mencontohkan diri saya sendiri. Misalnya saya lagi belajar nih sama ustazah misalnya tentang materi ini. Ketika saya belum paham, belum ngerti, ya saya terima saja. Ibarat ditelan-telan aja, Mi. Gitu. Telan-telan aja. Mau ngerti, mau enggak, ditelan aja dulu. Ditelan saja dulu ya. Tapi saya tidak membantah sedikit pun. Saya terima. Oh gitu. Kalaupun ada yang agak saya ngerti sedikit dan ada pertanyaan, ya saya tanyakan. Tapi misalnya setelah dijelaskan itu tetap nggak ngerti juga gitu, ya sudahlah, ditelan saja dulu. Nah, tapi setelah itu kita mengulang lagi. Baru pada saat mengulang itu belum tentu mengulang 2 kali baru paham. Kadang nanti mengulang 3 kali atau setelah naik lagi gitu kan, itu baru kita paham. Oh, maksudnya berarti yang kemarin itu diajarin itu berarti seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nggak langsung harus ketika kita dijelaskan saat itu juga kita paham. Ada yang memang kita berproses dulu gitu. Yang penting kita terima dulu. Nah, sama ibarat gini, kalau cara mudahnya Umi, ketika ada suatu kebaikan ya, perkataan kebaikan masuk gitu kan ke telinga kita, tapi hati kita belum menerima, minimal jangan membantah. Ya, contoh, hai saudaraku gitu kan kita diwajibkan untuk menutup aurat. Gimana kalau misalnya kamu berhijab, misalnya seperti itu. Nah, tapi di hati kita membantah, saya belum bisa berjilbab, maksudnya belum pede pakai jilbab, atau wah saya belum pantas, gitu, ngerasa ada seperti pemberontakan di dalam hati, saya belum pantas, kalau saya pakai jilbab, perlakuan saya aja belum gini. Nah, minimal jangan berontak, ya.
Minimal jangan membantah. Walaupun hati kita belum menerima ketika, oh ya saudaraku terima kasih atas saranmu, doakan saya semoga saya bisa untuk berhijab gitu kan. Insyaallah jangan nunggu ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Enggak, Umi, tapi kita yang menjemput hidayah. Semoga saya punya kekuatan untuk menjemput hidayah itu gitu kan. Semoga Allah memberikan pertolongan untuk saya menjemput hidayah dan saya bisa berhijab. Nah gitu. Walaupun kita masih menolak gitu kan pada saat awal kita belum bisa, tapi minimal ketika itu nasihat yang baik jangan menolak. Ketika kita belum bisa menerima, minimal jangan menolak. Itu dulu ya Mia. Nah, jadi cuma berdoa. Nah, kapan kita bisa untuk menerima semua itu kita nggak tahu. Allah yang maha membolak-balikkan hati kita, tapi minimal gitu ya kita tidak menolak sesuatu kebaikan gitu ya Mia. Seolah sama dengan belajar gitu ya. Kita juga tidak boleh menuntut gitu kan. Kok saya belajar, tapi kok nggak paham-paham ya. Jadi seperti ada pemberontakan di dalam hati gitu, seperti ada rasa tidak puas, tidak bersyukur gitu kan. Ya siapa tahu pemikiran-pemikiran yang kurang agak bersih di dalam hati kita itu justru itulah yang menghambat ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Seolah seperti itu ya Mi, bisa dipahami. Iya. Nah, jadi perbaiki dulu diri kita. Apa yang kurang? Kok ilmu ini tidak masuk gitu ya? Nah, seperti itu. Pasti ada yang keliru, pasti ada yang salah gitu kan. Minimal tidak membantah gitu ya atau menolak suatu ilmu kebaikan ya atau menghujat diri sendiri. Nggak boleh zolim terhadap diri sendiri itu tidak boleh ya seperti itu. Ya, nggak boleh ya. Jadi terus memohon, berdoa sama Allah, jangan henti-henti, jangan bosan-bosan. Gitu kan. Ya Allah, kalau misalnya ini adalah ladang pahala terbaik buat saya, gitu kan, diberikan keterlambatan pemahaman, gitu kan, insya Allah saya ikhlaskan sampai Engkau meridhoi kapan saya bisa memahami suatu ilmu itu dan memang lillahi ta'ala saya menuntut ilmu, gitu ya, tidak ada tuntutan apapun, saya menjalankan kewajiban, nah kayak gitu kan. Lembutkan hati saya untuk menerima semua ilmu. Kalau itu memang baik untuk saya, berikanlah saya kefahaman. Ya, seperti itu ya Umi. Insyaallah. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi bacaan gitu kan ataupun dalam penyampaian kata-kata karena kita belajar itu bukan cuma dari segi teori ilmunya aja ya Umi ya. Adab itu di atas ilmu. Ya. Ilmu itu kosong tanpa amal. Kita dahulukan adab, ilmu, kemudian amal. Ya, insyaallah itu 3 serangkai yang harus kita jalani dan tidak boleh keterbalik urutannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, keistiqomahan, dan kesabaran untuk kita untuk bisa terus belajar, dan terus belajar hingga kita bisa benar-benar diberikan kefahaman ya dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita berdiri di tempat yang sudah benar, tidak salah ya. Maka ikat kuat-kuat ikatan ini, insya Allah kita bersama saudara-saudara kita yang nanti insya Allah di akhirat pun kita akan bersama-sama di surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup Umi pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu saja, ilmunya saja. Terima kasih Ustazah.